Mengapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung ke Indonesia? Bagi kita orang Indonesia, pasti jarang yang tahu tentang Sabah dan Sarawak ya kan? Apalagi kenapa dua daerah itu tidak bersatu dengan Indonesia. Pasti kalian udah penasaran kan tentang informasi kali ini? Yuk langsung tonton aja video kali ini, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Pada koloni mahkota Inggris setelah berperang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Charles Finney Brooke juga tak mengkehendaki pengambil alihan kekuasaan kepada pewaris tahtanya, Anthony Brooke, keponakan putra tunggal Bertram Brooke. Karena perbedaan tajam antara mereka, di samping itu istri Finney Brooke, Sylvia Brett, juga berusaha untuk mendiskreditkan Anthony Brooke sesambil berupaya agar putrinya sendiri mendapatkan tahta tersebut. Sehingga Finney Brooke memutuskan menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada mahkota Inggris. Undang-undang penyerahan dibuat di Dewan Negeri, atau sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak. Dan debat berlangsung selama 3 hari. Undang-undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas 19 lawan 16 suara. Para pendukung undang-undang tersebut kebanyakan adalah pejabat Eropa, sementara orang-orang Melayu menantang undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti penyerahan, dan gerakan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart oleh Rosely Dolby. Anthony Brooke menentang penyerahan teritorial raja kepada mahkota Inggris, sehingga ia ikut dalam kelompok anti penyerahan di Sarawak, khususnya setelah pembunuhan Sir Duncan Stewart. Anthony Brooke melanjutkan klaim kedaulatan sebagai Raja Sarawak bahkan setelah Sarawak menjadi sebuah koloni mahkota Inggris pada 1 Juli 1946. Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial dan baru diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia. Saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia, pada tahun 1950, seluruh gerakan anti penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1951, Anthony mencairkan kembali seluruh klaim-klaimnya kepada tahta Sarawak setelah ia menggunakan tuntutan hukum terakhirnya di Dewan Penasihat. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian. Sarawak dan Sabah yang terletak di Malaysia bagian timur bergabung dengan Federasi Malaya atau Semenanjung pada tanggal 16 September 1963 hingga mengubah Malaya menjadi Malaysia. Menurut sejarah, ketika Sarawak dan Sabah tidak bergabung dengan Malaya, keduanya mengajukan syarat berupa kekhususan dan otonomi yang harus dipenuhi. Imigrasi adalah salah satunya. Sarawak dan Sabah memiliki kebijakan imigrasi yang berbeda dengan negara bagian lainnya, di mana warga negara Malaysia yang asli Semenanjung harus menggunakan paspor ketika memasuki wilayah Sarawak dan Sabah. Sebaliknya, orang Sarawak dan Sabah tidak perlu menggunakan paspor ketika berpergian ke negara bagian lainnya di Semenanjung. Kebijakan ini memang sudah berubah. Kini, mereka berasal dari Semenanjung hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan bukan paspor. Namun, warga negara asing yang masuk wilayah Malaysia melalui Semenanjung dan melanjutkan ke Sarawak dan Sabah tetap diwajibkan melewati imigrasi, dan karenanya akan diperiksa paspornya untuk kedua kalinya. Jangan kaget jika kepergian dan kedatangan di Bandara Sarawak dan Sabah juga mengelompokkan keberangkatan atau kedatangan dari Kuala Lumpur sebagai kedatangan atau keberangkatan internasional. Dulu, di zaman Presiden Soekarno, pantang bagi Indonesia mengucapkan permohonan maaf kepada Malaysia. Bung Karno bahkan tak segan-segan mengirimkan tentara melawan Malaysia. Pada tahun 1962, Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia. Penyebabnya, Malaysia hendak menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Hal ini sontak mendapatkan penolakan dari Presiden Soekarno. Pemimpin besar revolusi itu bahkan menyebutkan tindakan tersebut sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme gaya baru yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Dengan lantang, sang proklamator saat itu menyebutkan Malaysia sebagai boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Britania di kawasan tersebut. Singkat cerita,
Amarah Presiden Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno tidak terima demonstrasi anti-Indonesia di Malaysia menginjak-injak lambang negara Indonesia. Bung Karno akhirnya mengirimkan tentara dan menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menggayang Malaysia. Bung Karno mengobarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora untuk berperang di perbatasan Sabah dan Sarawak di tahun 1963. Sejak itulah ganyang Malaysia menjadi populer. Di era Presiden Soeharto, hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi lebih baik ketimbang di zaman Presiden Soekarno. Isu negara serumpun mampu mengubah hubungan kedua negara tersebut menjadi lebih akrab. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung dengan Indonesia. Karena dari segi ekonomi, Sabah dan Sarawak lebih baik ekonominya bersama Malaysia dibanding bersama Indonesia. Dari segi budaya, Sabah dan Sarawak merasa lebih dekat dengan budaya Melayu Malaysia dibanding Indonesia yang didominasi Jawa. Dari segi pemerintahan, Sarawak dan Sabah memiliki kedaulatan sendiri sebagai negara bagian Malaysia. Antara lain punya bendera, lagu kebangsaan, hingga otonomi, termasuk bidang imigrasi, tentu tidak akan klop dengan sistem negara kesatuan Indonesia. Dari segi politik, Sarawak dan Sabah memiliki partai politik lokal yang sangat kuat, melebihi partai politik nasional Malaysia. Partai lokal mereka bisa ikut pemilu nasional dan bisa memenangkan kursi parlemen nasional tanpa harus bergabung dengan partai nasional. Mereka tentu tidak akan terima mengikuti sistem politik Indonesia yang partai lokalnya hanya boleh mengikuti pemilu DPRD dan pilkada saja. Sarawak dan Sabah tidak ingin bergabung dengan Indonesia maupun Filipina, walaupun ada tuntutan wilayah. Kalaupun benar Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia, mungkin kami akan memilih untuk merdeka dan mendirikan kerajaan kami sendiri, bukan bergabung dengan negara lain. Tapi itu tidak akan terjadi. Kami sudah sangat nyaman bersama Malaysia. Malaysia adalah tanah tumpah darah kami. Memang dahulu Sabah merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Sulu. Tapi semenjak Inggris, Amerika, dan Spanyol menjejakkan kaki ke rantau ini, skenario politik di Sabah sudah berubah. Kini Sabah dan Sarawak sudah semakin makmur dengan kemajuan dan pembangunan yang pesat. Kemakmuran Sabah dan Sarawak telah menjadikannya sebuah tambang emas bukan hanya untuk rakyat Malaysia, juga warga asing. Begitulah salah satu alasan mengapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung dengan Indonesia. Dikarenakan budaya dan sosial yang dianut berbeda jauh dengan Indonesia menjadikan alasan mengapa Sabah dan Sarawak lebih memilih untuk bergabung dengan Malaysia. Nah, itu dia informasi kenapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung ke Indonesia. Bagaimana menurutmu tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk tonton video-video menarik lainnya. Terima kasih.